Yo guys, Fear telah kembali ke market kripto lagi ya. Bitcoin tidak bisa mempertahankan level 28 ribunya dan kehilangan momentum tersebut gara-gara banyak sekali kejadian-kejadian di dalam ekosistem kripto ini yang tidak menyenangkan. Kita mulai dari Binance yang dituntut oleh CFTC. Tetapi teman-teman, meskipun itu terjadi, XRP itu mengalami kenaikan. Dalam 24 jam saja dia mengalami kenaikan 9,5% dengan harganya dia sekarang ini 0,5 dolar ya ketika video ini saya record teman-teman. Dan di kesempatan ini inilah yang akan kita bahas salah satunya ya mengenai kenapa XRP ini bisa seperti ini, dia melawan arus di tengah harga-harga koin-koin yang lainnya itu sedang turun teman-teman. Kemudian juga kita akan berbicara ya di sini mengenai sebuah ketakutan. So, terima kasih kepada Kelana Perdana yang mengingatkan saya mengenai pemberitaan berkaitan dengan dolar yang akan digeser oleh Rusia dan Cina di sini, teman-teman, dan akan kita bahas di sini. Dan secara makro juga ya, keadaan ekonomi ini memang sedang tidak baik-baik ya. Jadi wajar kalau Fear itu kembali lagi, teman-teman, karena salah satunya di sini itu adalah Disney ini akan mem-PHK massal 7.000 karyawannya pekan ini, teman-teman. Ini pertanda bahwa memang sangat-sangat tidak menyenangkan ekonomi sekarang ini. Untuk itu kita akan bahas dengan beberapa berita lainnya di sini teman-teman ya. So, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Bagi teman-teman yang baru hadir di Black Cuan, please luangkan waktu kalian mensupport channel ini dengan menekan tombol like di video kali ini dan subscribe ke channel ini bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya teman-teman. Baik, yang pertama di sini ingin saya bahas itu adalah mengenai overall keadaan market di sini ya. Untuk Bitcoin pun sendiri ya, pada saat ini terjadi penurunan ya sekitar 26.900-an lah harganya sekarang ini teman-teman ya. Jadi dia tidak bisa mempertahankan level 28 ribunya, dan memang ekspektasi kita itu kadang-kadang tidak sesuai ya teman-teman ya. Saya berharap minggu ini akan bisa di 29, 30 bahkan ke 31.000, tapi ternyata banyak desain-desain Fear yang sengaja dirilis ya oleh media-media ini teman-teman ya. Dan salah satunya di sini itu adalah David Goldstein ini meng-highlight teman-teman mengenai resisten untuk harga XRP dari 0,4748 yang terus saja bermain dari minggu kemarin itu, sekarang ini sudah berada di 0,5 dolar dengan kenaikan 9,5% teman-teman. Dan ini justru terjadi ketika Binance ini sedang menghadapi lawsuits dari CFTC teman-teman. Kemudian ini update terbarunya dan mengenai kenapa XRP ini melawan arus ya ketimbang koin-koin yang lainnya. Ini karena Binance adds new trading pair for XRP, teman-teman. Meskipun dia sedang menghadapi lawsuits dari CFTC, teman-teman. Dia dapat gugatan hukum dari CFTC dan Binance ini malah mensupport XRP di sini, teman-teman ya. Jadi XRP ini dapat dukungan baru lagi nih selain dari komunitasnya yang terus berjuang ataupun mempertahankan narasi XRP sebagai komoditas ya teman-teman. Dan apa yang terjadi dari support Binance ini, harga XRP ini memang mengalami kenaikan lebih dari 7%, bahkan ini 9,5% ya ketika saya merecord video kali ini dengan harga 0,5 dolarnya. Kemudian teman-teman ya, apa yang akan mereka nikmati di sini adalah ketika pair baru ini mulai diluncurkan itu ya, bahwa Binance ini mencatat users mereka itu akan enjoy zero maker fees. Jadi mereka ini akan trading itu dengan zero fee teman-teman, dengan XRP TUSD. Karena BUSD-nya itu kan sedang bermasalah sekarang ini. Bukan Binance yang mempermasalahkan atau bukan Paxos yang sedang bermasalah, tetapi regulator dari Amerika itulah yang sedang mempermasalahkan BUSD tersebut. Jadi untuk menjamin kenyamanan trading ya para users itu, dia menambahkan pair baru di sini ya, TUSD teman-teman. And this is good for XRP guys. Tetapi tidak hanya XRP yang akan mendapatkan pair baru ini ya, tetapi yang lain juga akan ada nih seperti Solana, Polygon, Lido DAO ya, kemudian Optimism OP dan SSV Network guys. Jadi beberapa koin-koin lain juga akan dipasangkan dengan TUSD ya teman-teman. Sementara itu TUSD ini sendiri merupakan salah satu stablecoin ya teman-teman yang sekarang ini berada di peringkat 31 market cap ya. Ini merupakan proyeknya dari Rafael Kosman di sini yang merupakan salah satu pengembang di Google ya, terutama di bagian AI ya. Sebelumnya dia itu bekerja di bagian Google Brains yang merupakan AI-nya Google. Kemudian dia meninggalkan Google dan membangun Trust Token pada 2017, dan sekarang ini dia hadir dengan TrueUSD-nya dia atau TUSD-nya teman-teman.
Jadi TUSD ini merupakan salah satu stablecoin yang menurut saya ini akan cukup aman ya, menurut saya, karena Binance trust atau percaya dengan dia ya teman-teman. Kemudian inilah yang ingin saya bicarakan di sini mengenai respon dari CZ terhadap CFTC ya, ataupun komplain dari CFTC tersebut teman-teman. Dan di sini klarifikasinya saya akan bacakan salah satunya saja di sini ya, bahwa responnya Binance itu ya terhadap tuntutan dari CFTC tersebut teman-teman ya mengenai KYC. Dan inilah saya ingin jelaskan bahwa KYC yang dilakukan oleh Binance di sini itu sudah memblok user-user dari Amerika sebenarnya teman-teman, atau yang nationality-nya dari Amerika itu sudah diblok, bahkan menggunakan VPN pun sudah diblok oleh mereka dengan mobile carrier, device fingerprint, bank deposit and withdrawal, semuanya itu sudah diblok oleh mereka, tetapi itu dipermasalahkan oleh CFTC. Kayaknya orang-orang CFTC ini perlu update kayaknya, karena tuduhan mereka itu adalah Binance ini beroperasi di Amerika Serikat, orang-orang ini menggunakan VPN. Dan tuduhan serius dari CFTC di sini teman-teman ya, dia ini menuduh ya bahwa CZ itu punya 300 akun dan dia gunakan secara individu untuk melakukan inside trading di dalam platform dia sendiri teman-teman. Lucu ini tuduhan dari CFTC di sini teman-teman ya. Ini akan menjadi mega fight ya dari Binance di sini teman-teman. Dan apabila mereka di sini akhirnya membuktikan ya bahwa semua tuduhan ini tidak berdasar ataupun tidak beralasan, ini akan menyebabkan pump yang besar bagi kripto ke depannya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, hal-hal seperti ini memang negatif sekali ya. Karena seperti yang dikatakan oleh dia ya, CZ di sini. Dia ini menghormati semua aturan-aturan yang dibuat oleh negara-negara, baik itu Amerika ataupun negara lainnya, dan dia mau bekerja sama ya dengan para regulator yang ada di sana teman-teman. Tetapi apabila mereka membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti ini, Binance juga siap dengan data-datanya dia untuk melakukan pembelaan ya teman-teman. Kemudian teman-teman, dari semua yang terjadi ini, CZ di sini saya ingin ingatkan kepada kalian mengenai nomor 4. 4 yang diutarakan oleh dia. Jadi untuk konteksnya di sini adalah, ini ada dari Dan Gabadillo ya. Dia katakan bahwa nomor 4 itu adalah ignore FUD, fake news attacks. Jadi hindari saja, hiraukan saja FUD, kemudian fake news itu juga, ataupun serangan-serangan itu. Hindari saja, kita fokus in building lah. Kita fokus untuk membangun lah. Kita persiapkan untuk bull runs yang akan datang sebentar lagi ini, halving Bitcoin juga 2024 ya teman-teman. Kemudian ada juga perkembangan terbaru di sini yang sebenarnya cukup relief ya, cukup menyenangkan sebenarnya. Hanya saja jeleknya itu adalah kenapa Binance yang di-attack oleh CFTC. Dan sebenarnya itu semuanya hanya agenda saja menurut saya di sini teman-teman ya. Karena CFTC memang dari awal itu menyatakan ya teman-teman bahwa Bitcoin dan Ethereum itu adalah komoditas. Kemudian ditambah lagi yang terbaru di sini adalah CFTC juga merecognize ya bahwa Litecoin itu juga sebagai digital commodity. Jadi komoditas juga nih si Litecoin-nya teman-teman. Kemudian teman-teman mengenai dolar ya, di sini sebuah ketakutan ya yang dikatakan oleh Kelana Perdana di sini tadi ya teman-teman. Sebuah ketakutan ya, memperingatkan kepada Rusia dan Cina. Sebenarnya di sini bukan memperingatkan kepada Rusia dan Cina, justru kepada dolarnya sendiri atau kepada Amerikanya sendiri. Kenapa? Kalian dalam berurusan dengan negara-negara lain itu seperti penjaga atau polisi dunia, seperti itulah. Karena sekarang ini Rusia dan Cina ini udah terang-terangan nih. Jadi Rusia itu sudah mulai meninggalkan dolar itu sejak 2014. Cina juga demikian teman-teman, mengalihkan kepemilikan asetnya dari awalnya yang mereka pegang dolar itu ya, mereka sekarang ini lebih memilih untuk pegang emas, kemudian transaksi lintas negara yang berkaitan dengan gas ya atau minyak ya teman-teman, mereka lebih banyak sekarang menggunakan yuan ataupun rubel teman-teman. Ini betul-betul sebuah pembangkangan terhadap US dollar. Dan seharusnya Amerika di sini sudah semakin sadar ya bahwa apa yang justru sedang mereka lakukan kepada kripto juga itu akan memperburuk suasana ini teman-teman. Akan semakin memperburuk bagi US dollar ya ketika dia menekan kripto teman-teman. Dan sementara Amerika yang semakin ditinggalkan ini teman-teman ya, baik US dollarnya ini meskipun tidak dalam waktu dekat-dekat ini dia langsung pudar seperti itu teman-teman ya. Tetapi di Eropa sekarang ini, di Jerman terutama ya, 1.200 bank di Jerman itu menawarkan Bitcoin dan Ethereum kepada pelanggan mereka, customer mereka melalui new partnership.
Dan ini akan mendrive adopsi dari Bitcoin dan harga Bitcoin itu akan semakin masif ke depannya, teman-teman. Inilah bukti bahwa fear itu memang kembali, teman-teman, tetapi ngapain kita takut? Orang negara-negara lain saja sekarang ini sudah mulai adaptasi kok kepada Bitcoin, kepada kripto, kepada Ethereum, kemudian Litecoin juga sudah dianggap sebagai komoditas oleh CFTC. Dan sebenarnya teman-teman ya, kalau kita ingin jujur melihat keadaan di sini ya, bahwa mining di Amerika Serikat ya, Bitcoin mining di Amerika Serikat itu justru sebenarnya berdampak positif kepada rakyatnya, kepada orang-orang di sana. Bahkan dikatakan oleh Fortune Crypto di sini ya, mining di Amerika Serikat ini berdampak kepada ekonomi mereka, kemudian national security mereka, dan bahkan terhadap lingkungan. Karena hanya di crypto mining, Bitcoin mining, mereka menggunakan energi-energi terbarukan, teman-teman, ataupun teknologi-teknologi terbarukan, bukan teknologi konvensional yang tidak ramah lingkungan tersebut, teman-teman. Kemudian ya, di sini ingin saya katakan bahwa Tim Drappers ya, Tim Drappers yang merupakan salah satu Bitcoin maxi dan dia ini seorang investor kelas kakap ya di dunia. Dia katakan teman-teman ya bahwa Bitcoin dan cryptocurrency ini merupakan salah satu solusi untuk kegagalan bank yang ada di Amerika tersebut, teman-teman. Dan semoga mereka ini tidak tuli mendengar apa yang dikatakan oleh para analis ataupun para investor-investor kelas kakap seperti ini, teman-teman. Karena kegagalan bank di Amerika Serikat itu besar-besaran, teman-teman, dan itu dampaknya itu tidak akan sebentar. Dan sepertinya akan bertahan cukup lama dan menyebabkan inflasi ini akan terus stick around lah untuk di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi dolar ini akan menghadapi bahaya inflasi yang terus-menerus ya. Sementara beberapa news sebelumnya dikatakan bahwa mereka sudah mencetak banyak sekali dolar, teman-teman. Jadi usaha The Fed untuk menurunkan inflasi sepertinya akan diperpanjang, teman-teman. Dan terakhir di sini update mengenai harga Bitcoin, teman-teman ya. Ini merupakan pandangan makro yang menurut saya ini penting untuk kita lihat ya dari beberapa kejadian ini dari Bitcoin Archive ya. Jadi setelah 3 bulan di dalam posisi seperti ini, teman-teman ya. Ini yang terjadi ini ada 1, 2, 3, 4. Ini dalam 3 bulan posisinya seperti ini itu langsung terjadi bull market ataupun setar lah untuk bull market. Memang tidak langsung spike harganya naik, tetapi disitulah awal dari bull market. Kemudian kalau kita lihat dari chart bulanannya di sini ya, dari Bitcoin Rover di sini, ini adalah resisten yang sebelumnya terjadi di 2019 dan akhirnya ada satu candle hijau dan dia nutup di atas resisten ini, tembus, dia breakout dia, teman-teman. Dan sekarang ini di 2023 ini ada satu candle di sini, satu candle hijau besar di sini, teman-teman, dan dia berhasil menembus resisten di sini, breakout dia di sini. Dan yang kita tunggu adalah dalam beberapa hari ke depan ini di tanggal 1 nanti bulan April, saya berharap dia nutup di atas sini. Dan kalaupun nanti terjadi retest ya, ngetes ini di support yang ini nih, yang awalnya resisten ini, dan saya berharap ini menjadi support ke depannya karena dia terjadi breakout kan. Dan disinilah kita akan mulai melihat pergerakan Bitcoin itu maju ke bull runs-nya, teman-teman. Jadi untuk sementara ini kita be patient dan tetap yakin saja dengan pergerakan yang akan terjadi untuk harga-harga Bitcoin ini ke depannya, teman-teman. Termasuk altcoins. Apabila terjadi bull runs, Bitcoin ini mungkin bisa naik 10 kali lipat, bahkan di atas itu lebih ya. Tetapi altcoins, teman-teman, lebih liar daripada pergerakan Bitcoin. Memang secara resiko itu lebih besar resiko memegang altcoins, teman-teman. Tetapi kembali lagi ya, altcoins yang kita pegang itu pun harus berdasarkan riset kita secara mandiri. Dan konten di Black Cuan ini bukan financial advice, guys. Meskipun saya berbicara tentang XRP, tentang Cardano, tentang beberapa altcoins lainnya, itu tetap pilihan kembali kepada diri kita masing-masing, teman-teman. Dan berdasarkan riset yang sudah kita lakukan ya. Baik, sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.